Persebaya Surabaya resmi menjadi juara Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung lewat drama adu penalti di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Bajul Ijo meraih trofi bergengsi. Partai final berlangsung ketat sejak menit awal. Persebaya membuka keunggulan melalui Ramadan Sananta pada menit ke-20. Persib mampu menyamakan kedudukan 4 menit kemudian lewat Patricio Matricardi. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal dan babak perpanjangan waktu berakhir. Meski Persib harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-112, Persebaya tetap gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Penentuan juara pun harus dilakukan melalui adu penalti. Dalam adu tendangan penalti, kiper pengganti Persebaya Reza Pratama tampil gemilang dengan menggagalkan penalti Persib. Gibson kemudian menjadi penentu kemenangan Bajul Ijo setelah sukses menunaikan tugasnya. Persebaya menutup drama final dengan kemenangan 6-5 lewat adu penalti. First, I want to say that it's not easy to lose a trophy on the penalty on the final. Unfortunately, in the other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think we have the best chances, we have more opportunities than opponent team. The game don't have too much intensity, but it's normal because the two teams don't have too much time to recover. Usai pertandingan, pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengaku bangga atas perjuangan para pemainnya. Meski waktu pemulihan lebih singkat dibandingkan Persib, Persebaya tetap mampu menampilkan permainan yang baik dan menciptakan lebih banyak peluang. Trofi ini sekaligus menjadi momen bersejarah bagi Persebaya setelah penantian panjang selama 22 tahun untuk meraih gelar besar. Ia pun mengajak bonek dan bonita memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo pada awal kompetisi sebagai bentuk apresiasi kepada para pemain yang berhasil membawa pulang gelar juara. Laporan tim liputan Gianyar Bali, Garuda TV. Pemerintah terus mendorong peningkatan capaian ekspor nasional. Salah satunya melalui pelepasan ekspor 5 ton buah salak asal Bali menuju Tiongkok. Keberadaan Bali yang strategis ditambah branding yang kuat membuat Pulau Dewata siap untuk dijadikan hub ekspor nasional. Bali kembali menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung capaian perdagangan luar negeri Indonesia. Pelepasan ekspor 5 ton buah salak asal Bali dengan tujuan Tiongkok oleh Wamendak Diah Roro Esti Widya Putri dan Gubernur Bali Wayan Koster di kawasan Kuta Badung menjadi langkah nyata dalam memperkuat target ekspor nasional. Kementerian Perdagangan mencatat target ekspor nasional tahun 2026 mencapai 315 miliar dolar AS. Saat ini realisasi berada di angka 280 miliar dolar AS. Potensi buah tropis seperti salak dan manggis dari Bali dipandang memiliki daya saing tinggi di pasar internasional untuk menutupi celah target tersebut. Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan Bali tidak hanya mengirim produk lokal, tetapi juga menjadi pintu keluar dari berbagai komoditas dari provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku hingga Nusa Tenggara.
Branding Bali yang kuat di tingkat global dinilai mampu meningkatkan nilai jual serta daya saing produk Nusantara. Baru saja kami lakukan pelepasan ekspor khusus untuk buah salak yang tadi itu 5 ton kalau tidak salah bertujuan ke Cina. Nah, tentu ini hanya salah satu dari berbagai macam pelaku usaha yang selama ini melakukan kegiatan ekspor. Kalau secara keseluruhan kita mempunyai target ekspor khusus untuk tahun 2026 ini mencapai 315 miliar US dollars. Saat ini angkanya masih di kurang lebih 280-an miliar US dollars, dan dengan berbagai potensi yang dimiliki khususnya kalau di Provinsi Bali, tadi Bapak Gubernur cerita banyak sekali mengenai potensi-potensinya, termasuk salah satunya tropical fruits, baik itu manggis, salak, dan berbagai macam buah-buahan lainnya. Ini sangat diminati oleh pasar internasional, dan Kementerian Perdagangan kami hadir untuk memfasilitasi masyarakat daerah, pelaku usaha khususnya daerah juga, untuk kita hubungkan dengan potensi market yang ada di luar negeri. Kami sudah meratifikasi beberapa perjanjian dagang. Kalau yang baru-baru ini ada Indonesia EU SEPA, Indonesia Peru, Indonesia Kanada SEPA, dan kita sedang bekerja keras untuk penetrasi ke pasar Pak Gub itu di Central Asia, so Asia Tengah, dan juga kita berupaya untuk bisa masuk ke Afrika. Nah, ini pasar-pasar besar yang harus kita optimalkan bersama, dan marilah kita bekerja keras. Kembali lagi Pak Presiden selalu menyampaikan Indonesia Incorporated. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri, kita harus bergandengan tangan dan harus berupaya agar ekspor kita bisa semakin meningkat ke depannya. Gitu. Jadi berbagai produk dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar, Papua, NTB itu ekspornya lewat pintu Bali. Jadi ini depan akan diformulakan supaya makin bagus ya. Karena Bali punya branding yang bagus, jadi itu ikut meningkatkan produk-produk dari daerah lain untuk ekspor dari Bali. Saya kira ini hal yang bagus. Guna menjaga keberlanjutan status hub ekspor ini, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus mendorong pemenuhan standar kualitas produk, sertifikasi sektor pertanian, serta pengembangan industri olahan seperti wine dan arak lokal agar mampu bersaing di pasar global. Laporan Tim Liputan Badung Bali, Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, Makan nasi goreng ya? ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat, pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. He's off, George Russell makes a mistake, Kimi Antonelli takes the lead. It is, taking down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV.
Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore. Hanya di Garuda TV. Gubernur Bali Wayan Koster menaruh perhatian besar terhadap potensi generasi muda Bali yang berbakat meracik rasa koktail atau mixologi, didukung pengusahaan teknik menghibur lewat aksi akrobatik, melempar botol, dan alat bar atau flair bartending. Untuk mengasah kemampuan calon bartender muda, Gubernur Wayan Koster menggelar kompetisi mixologi dan flair bartender melibatkan 23 calon bartender berbakat yang digelar serangkaian peringatan HUT ke-68 Provinsi Bali di Gedung Kertasabe, areal Rumah Jabatan Gubernur Bali. Aksi lempar dan tangkap botol, gelas hingga shaker mewarnai kompetisi mixologi dan flair bartender Bali 2026. Event ini tak sekedar jadi ajang unjuk keterampilan, namun juga wadah pembinaan bartender muda sehingga nantinya mampu menembus panggung internasional. Di hadapan Dewan Juri dan tamu undangan, 23 bartender dari 9 kabupaten kota di Bali ditantang meracik minuman sekaligus menampilkan atraksi flair bartending. Para peserta pun saling beradu menyajikan koktail berbahan dasar arak yang dipadukan dengan buah, rempah, hingga herbal khas Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menilai profesi mixologi dan flair bartending memiliki potensi besar seiring dengan berkembangnya pariwisata Bali. Gubernur mendorong adanya sertifikasi kompetensi serta dukungan bagi bartender yang ingin membangun usaha sendiri. Itu kalau bisa itu juaranya itu Bali terus, dominan Bali. Jauh banget lainnya juga harus Bali. Dan saya yakin yang tadi itu 23, kalau tambah lagi 50 dan sebagainya, ini itu akan entah dia menjadi orang yang punya usaha sendiri, kafe, atau dia bekerja di hotel, atau dia bekerja di kapal cruise, atau di mana, pasti terbuka. Kalau mau bikin usaha di Bali, itu kita akan fasilitasi bantuan modalnya. Melalui persaingan yang ketat, Kadek Sunyantara dengan racikan Dewan Kemangi akhirnya keluar sebagai juara. Pemuda yang akrab disapa Kadek Suni ini meracik arak Dewan dengan kemangi, jahe, sirup markisa, dan lime dengan tambahan topping minuman soda. Selain unggul dalam rasa dan perpaduan bahan racikan, Kadek Suni juga memukau penonton dengan kemampuan akrobatik memainkan botol dan alat peracik minuman. Atas pencapaian tersebut, remaja 20 tahun asal Kintamani Bangli berhak atas hadiah uang tunai sebesar 15 juta rupiah dan berpeluang dikirim ke Polandia untuk mengikuti kejuaraan bartender internasional. Kadek Sunyantara menuturkan dirinya berlatih hingga belasan jam dalam sehari, selama hampir 1 bulan sebelum tampil pada kompetisi tersebut. Siapa untuk di sini udah 1 bulan. Ini satu hari berapa jam latihan? Dari jam berapa ya, jam 1 sore sampai jam 6 pagi saya. Enggak sih, sulit sih. Karena kan itu kan produk lokal juga, udah sering gitu.
kita temui di mana-mana. Oh iya. Saya campur pakai kemangi, jahe, sama markisa sirup, sama lime juice, di topping pakai Sprite. Pemprov Bali secara rutin akan menyelenggarakan kompetisi mixologi, terutama melibatkan pelajar SMK jurusan Hospitality, bartender senior, asosiasi, serta komunitas Tresnaning Arak Bali. Mulai September 2026, kompetisi semacam ini rencananya digelar setiap bulan pada minggu pertama di lapangan Terenon Denpasar. Dan ternyata kan data juga menunjukkan sebagian besar di kapal pesiar dan lain sebagainya ternyata yang bekerja di bartender ini sebagian besar orang Bali. Ini kan sebuah potensi pekerjaan dan sesuai arahan Pak Gubernur tadi, di samping kita mengadakan pembinaan juga tentu kompetisinya lebih sering. Jadi tidak hanya di tingkat dewasa tapi juga mulai menyasar ke tingkat, kan banyak SMK kita yang punya jurusan mixologi. Jadi ini kan harus diberikan ruang dan tempat. Salah satunya mungkin sesuai arahan juga tadi, tiap bulan mungkin di minggu pertama, mungkin mulai September. Jadi kita di lapangan Renon kita akan buat semacam ruang. Jadi kita berikan panggung untuk adik-adik pemula ini sambil mereka latihan dibimbing oleh seniornya, sambil juga terus memperkenalkan produk arak yang sesuai dengan Pergub 1 2020. Pemprov Bali kini menempatkan mixologi dan flair bartending bukan sekedar sebagai atraksi. Melalui kompetisi rutin, sertifikasi, dan pembinaan, bartender muda Bali diharapkan mampu naik kelas, membuka usaha, serta membawa produk lokal Bali ke panggung nasional hingga internasional. Laporan Destarita Denpasar, Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Hasil kira-kira kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Rumor berterbangan, fakta dipertanyakan. Di sini tempat kebenaran dibicarakan, menghadirkan mereka yang mengerti perkara. Insalator sementara ini ya. Kalau kelamaan ya memang akan terganggu juga. Tapi sampai sementara kapan? Membuka tabir isu panas dengan gaya santai tapi memikat. Banyak milenial, Pak. Aku sudah bertani sekarang, aku senang. Melunasi hutangnya malah dibuat hutang lebih dalam lagi. Saksikan Ordal setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Jesus, this time he scores. Simak aksi terbaik dari berbagai cabang olahraga, rekap momen epik yang tak terlupakan, hingga kabar terupdate dari arena dunia. Oh, what a turn! Saksikan Sport 8 Update Senin sampai Jumat pukul 2 siang hanya di Garuda TV.
Ribuan kerama Desa Adat Ungasan, Kota Selatan Badung, Bali mengiringi puncak karya upacara pengabenan, serangkaian karya Pitrayatnya, Ngewangun Nyawa, Widana Utamaning Utama, Atma Wedana, Maligia Kurung Metatah, Juru Mangku Gede Iwayantang. Upacara yang digelar dengan tingkatan Utamaning Utama tersebut juga dihadiri seluruh keluarga besar, kerabat, hingga sejumlah tokoh penting di Bali seperti Wakil Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Bupati Gianyar, serta tokoh lainnya. Rangkaian puncak upacara pengabenan serangkaian karya Pitrayatnya, Ngewangun Nyawa Wedana Utamaning Utama, Atma Wedana, Maligia Kurung Metatah, Jero Mangku Gede Iwayantang, diawali pemelas pas wadah atau bade, serta sarana lelembu berupa singa. Dilanjutkan prosesi Nedunang Layon atau menurunkan jenazah yang dipuput Ida Ratu Resi Agung Nabi Wayahan Suta Dharma Jayagiri dari Geria Gede Punduk Dawa, Klungkung, yang juga selaku Yajemana Karya. Sekitar pukul 11.30 WITA, jenazah diturunkan dan disambut dengan tarian ketekok jago sebelum dinaikkan ke atas badi. Dalam prosesi menuju badi tersebut terdapat atraksi simbolis atau adegan yang dibawakan oleh para cucu almarhum sebagai wujud penghormatan. Jelang tengah hari, iring-iringan jenazah diberangkatkan menuju setre atau pemakaman. Setibanya di setre, tarian ketekok jago kembali dipentaskan untuk mengiringi perjalanan Atman menuju swarga loka. Pementasan seni seperti topeng, gender, dan angklung juga turut mewarnai jalannya upacara. Meskipun upacara ngaben di Bali umumnya identik dengan kremasi atau pembakaran menggunakan api, upacara ngaben Jero Mangku Gede Iwayantang dilaksanakan berbeda, yakni dengan cara ditanam. Putra almarhum yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Iwayan Diesel Astawa, menjelaskan bahwa tradisi tersebut merupakan amanat turun-temurun yang dipegang masyarakat di wilayah atas Pura Tegesari, Ungasan, Kota Selatan Badung. Hal tersebut agar abu dari pembakaran tidak melewati Pura Luhur Uluwatu. Hal tersebut yang menyebabkan sampai hari ini warga setempat tidak melaksanakan pengabenan dengan cara dibakar. Kremasi baru diperbolehkan dalam kondisi yang sangat khusus atau prinsipil. Atas kelancaran seluruh rangkaian upacara, penasihat karya yang juga Wakil Ketua DPRD Bali, Jero Mangku Gede Iwayan Diesel Astawa, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat. Dilakukan dengan penurunan jenazah yang disambut oleh baris ketekok jago. Selanjutnya langsung diiringi menuju bade. Setelah bade, persiapan munggah di bade, ada adegannya di pundut sama gayot tadi oleh cucu-cucunya, keduanya yang paling kecil yang masih belum masih muda, masih lajang. Setelah prosesi disetre dan pelarungan atau nganyut ke segara, rangkaian upacara masih akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan, mulai dari penyekahan, potong gigi, hingga ngangget daun bingin. Laporan Tim Liputan Badung, Garuda TV.